Ya, jadi 60% perusahaan memecat karyawan Gen Z. Tanggapan kalian gimana? Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kalau mau tahu, yuk sini kita kasih tahu. Di podcast ini bakal banyak banget informasi menarik. Tentunya bisa nambah ilmu pengetahuan kamu. Jadi jangan lupa di subscribe ya channelnya. Oke, saya Putri sebagai host di podcast ini. Nah, di episode kali ini saya kedatangan narasumber yang cantik, pinter, Gen Z lagi. Yuk kita sambut ada Kak Azalia Putri Utami. Hai Kak. Hai Kak Putri, thank you for having me. Oke, Kak Lea ini merupakan anggota DPRD termuda Kabupaten Wonogiri ya? Katanya. Kak, kalau misalkan kan udah banyak banget nih anak muda di DPR RI juga ada. Benar. Kayak Anissa Mahesa, kemudian ada Verel Bramastya gitu ya. Penasaran banget parah sih Kak, kayak gimana sih rasanya menjadi DPRD di usia yang masih sangat muda? Ini kan Gen Z ya berarti ya? Gen Iya, Z itu kan benar. kalau misalkan kita cek Google di 1997 sampai 2012. Iya benar banget. Kalau kalian berarti di 97 Gen Z Tuh. pertama Kak. Nah, Gen Z pertama yang paling tuanya Gen Z Paling gitu tuanya ya. Gen Z, benar. Gimana sih Kak rasanya? Oke, Kak Putri, sebenarnya kalau jadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri termuda, ini yang bikin berat termudanya ini ya Kak ya. Buatku ini campur aduk banget Kak. Oh iya. Iya, tapi sebelum saya ngomong banyak, saya ingin menghaturkan banyak-banyak terima kasih untuk para warga, konstituen semuanya yang sudah berkenan untuk memilih saya, karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa tanpa semuanya, begitu. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan ini sangat amat campur aduk ya Mbak ya, karena ini merupakan hal yang baru buat saya, karena memang walaupun kami sudah terjun ke masyarakat itu hamin 4 tahun, jadi kemarin kan pileg kan Februari 2024, tetapi di tahun 2020 kami sudah mencoba untuk terjun ke masyarakat. Karena dari partai kami sendiri, PDI Perjuangan, kami mengharuskan, atau lebih tepatnya dari partai mengharuskan kami untuk terus terjun ke masyarakat. Jadi ketika mau nyalek, ya ayo terjun ke masyarakat. Nggak cuma nyalek itu hanya sekedar waktu masa kampanye aja gitu. Jadi biar ada koneksi gitu sama masyarakat. Oh ini loh calegnya PDI Perjuangan. Jadi yang bisa nilai adalah masyarakat gitu. Udah kenal dulu ya sebelumnya. Dan rasanya luar biasa sekali Kak. Ini merupakan apa ya? It's an honor for me. Ya walaupun karena memang yang bikin sulit adalah gimana caranya memenuhi ekspektasi orang-orang. Benar. Itu yang paling kerasa sulitnya itu ya. Iya. Apalagi ada embel-embel DPRD termuda gitu kan. Kayak termuda kamu bisa apa gitu. Let's see. Tapi kalau yang dirasakan sekarang apa sih Kak yang mungkin sukanya menjadi seorang DPRD termuda gitu? Oke, sukanya karena saya merasa bisa langsung ambil porsi gitu Kak di dalam pemerintahan gitu. Karena kalau aku lihat ke zaman dulu banget, aku tuh nggak pernah ada pikiran mau masuk ke birokrasi apalagi politik. Apaan sih birokrasi, politik apaan sih, kotor dan lain sebagainya gitu. Itu sebelum kita tahu ya Kak Putri ya. Tapi ternyata sebenarnya alat perjuangan pasca kemerdekaan kan ada di partai politik. Lewatnya apa ya? Politik masuk ke legislatif, ke lembaga DPRD begitu, dimana sebenarnya politik ini sebagai alat yang tepat untuk memperjuangkan masyarakat gitu, karena kita coba lihat secara umum apa sih yang nggak ada korelasinya sama politik, semuanya ada. Kayak kakak mau ngerokok atau apa semuanya diatur gitu loh Kak. Ini karena memang kuncinya di politik. Jadi ketika pengen bikin warga masyarakat kita maju, wilayah kita maju, ya dilihat kebijakan politiknya itu kayak gimana, pro apa enggak ke masyarakat kayak gitu. Nice banget ya. Ini sebelumnya suaranya enak banget loh Kak Lea. Terima kasih. Ini suara yang kedua yang kedua. Oke deh. Ada suara rumahnya ya. Oke. Berarti motivasinya Kak Lea sendiri biar punya porsi di pemerintah lah gitu ya. Iya. Pengen punya
pemikiran sendiri dan bisa melaksanakan itu sendiri gitu. Karena mau nggak mau ya Kak ya, sedikit menambahkan ini, mau nggak mau kalau aku rasa dari lembaga apapun itu sebenarnya semuanya itu butuh sentuhan dari anak muda. Bener. Iya kan? Cocok sih. Karena kan kadang kayak butuh refreshment. Oh oke, mungkin senior-senior kita yang ada di baby boomer, yang di milenial, gen-gen yang di atas kita, ini beliau-beliau emang menang secara beliau-beliau ini memang menang secara pengalaman ya Kak ya. Tetapi kayak kalau kita kan menangnya lebih keterbukaan dalam informasi apapun itu, ya itu kita kasih masukan dikit-dikit supaya ada penyegaran di lembaga kita gitu. Bener banget sih. Iya. Karena memang saat ini juga anak muda itu kan banyak ya yang bisa mengasih apresiasi gitu kan. Tentunya pasti dengan berbagai generasi itu malah jadi lebih bagus ya hasilnya gitu. Banyak sudut pandang yang lalu bisa dikaji bareng-bareng gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih, artinya 97 kan masih muda banget ya. Kalau tanggapan dari keluarga gimana kalian? Oke, kalau tanggapan dari keluarga awal Mbak ya pasti kayak ada penolakan. Ngapain sih ikut campur masuk politik dan lain sebagainya. Tapi pertama kali aku minta izin itu malah ke simbah saya Mbak. Iya, simbah saya karena beliau adalah juga pelaku politik zaman dulu. Pelaku politik itu awalnya nggak boleh karena simbah saya juga merupakan korban gitu ya Mbak ya. Mungkin aku nggak bisa cerita lebih detail, tapi beliau adalah korban gitu. Ketika awal-awal nggak boleh kejam mbah korbannya dan lain sebagainya kayak gitulah. Terus ketika kita kasih masukan, ngobrol-ngobrol, dibantu sama senior-senior partai yang juga kayak ngasih insight ke simbah gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, ini sebenarnya saya ngambil jalur ini, kata simbah, meneruskan perjuangan simbah dulu yang patah kayak gitu. Oke, jadi baru keluarga dukung gitu, dan ya pastilah ada ya Mbak, setiap keputusan itu pasti selalu ada pro dan kontranya. Bener. Nanti pro semua ketika sudah ada kelihatan hasilnya. Iya. Berarti sebelumnya udah masuk partai dulu? Pasti, karena kalau untuk maju di legislatif itu kan pasti harus lewat partai politik ya. Kami mengambil PDI Perjuangan karena kebetulan kami ditawari gitu, diberikan ruang sama PDI Perjuangan. Waktu itu memang dari PDI Perjuangan memang memberikan kesempatan untuk regenerasi buat anak-anak muda. Siapa yang memiliki keinginan, siapa yang suka terjun ke masyarakat, ayo gabung, tunjukkan performa kalian di partai ini gitu, tanpa embel-embel mahar atau nggak bicara anaknya siapa juga enggak. Berarti ditawari untuk bergabung ya Kak, dan juga pasti dilihat dulu lah ya sebelum masuk ya. Mungkin gitu. Pastinya harusnya. Oke. Tapi visi misinya kalian sendiri nih untuk bisa memperjuangkan aspirasi Gen Z gitu Kak. Oke, sebenarnya ya secara umum ketika saya masuk ke politik, meskipun saya dari Gen Z, tidak serta-merta saya hanya memperjuangkan aspirasinya Gen Z. Karena di Kabupaten Wonogiri ini secara umum ini kita berurusan sama banyak hal. Apa sih yang menjadi concern kita, apa sih yang menjadi skala prioritas kita, ya itu yang kita perjuangkan. Semisal saat ini Kabupaten Wonogiri masih nih yang namanya marak kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan atau apapun itu, kayak child grooming, apapun itu, ya berarti kita perjuangkan hak-hak mereka, kita perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, gak cuma Gen Z aja. Tetapi harapannya kalau untuk Gen Z saat ini yang menjadi concern kan memang soal pendidikan, lapangan pekerjaan, sama isu kesehatan mental ya. Bener banget sih gitu. Ini kami mencoba untuk memberikan suara dari sisi Gen Z ketika kami memiliki kesempatan untuk diskusi sama kepala-kepala OPD, ya kami sampaikan, oh kayak gini Bu, kalau dari sudut pandang kami para anak muda tuh kayak gini, ya itu yang bisa kami upayakan. Kami juga mencoba untuk seterbuka mungkin sama anak muda siapapun, kami membuka ruang. Ketika mau diskusi secara informal, nggak lewat kelembagaan, ya ayo teman-teman kira-kira mau apa nih yang bisa kita bantu gitu Kak. Berarti banyak turun ke lapangan nih untuk ngeliat juga ya? Iya Kak. Pasti sih, bener sih. Iya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan kita sering bahas ya kesehatan mental, apalagi pendidikan juga ya, itu banyak banget, dan memang kalau Gen Z ini gampang banget speak up gak sih Kak? Benar, iya kan? gampang terbuka. Benar. Kalau misalkan kita lihat di sosial media aja gitu, hal-hal yang dirasakan entah lagi di perjalanan atau ketemu apa, mereka bisa bikin konten tentang itu. Benar. Gitu. Kayak memang generasinya cukup berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Benar. Gitu. Jujur
aku nih generasi milenial ya. Transisi Ya. Tapi maksudnya kalau misalkan dibilang kayak gitu emang beda sih, jujur. Karena pada saat bekerja pun ada Gen Z itu juga pasti beda rasanya Kak, dibanding sesama katakanlah ya sama yang Gen X gitu ya. Apalagi baby boomer. Ada di sini ya. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut kalian sendiri yang bikin Gen Z beda sama generasi lain apa sih? Oke, kalau menurutku ya, Gen Z ini sangat amat unik. Tadi disebutkan bahwasanya dia terbuka. Kita speak up, Kak. Tapi kita speak up di sosial media, toh. Kadang kita tuh bisa tahu masalah orang hanya dengan lihat sosial medianya dia. Gitu. Benar. Di satu sisi itu jadi kelebihan, di satu sisi itu juga jadi kekurangan gitu ya kan. Ngomong-ngomong soal kelebihannya Gen Z itu banyak banget. Kita kreatif gitu. Bukannya sombong ya Besti, sobat sini. Iya. Tapi iya, kita memang kreatif gitu loh. Karena kan kita kan lahir dan tumbuh di era digitalisasi yang sangat amat cepat gitu loh, Kak. Benar. Kita penyesuaiannya cepet banget gitu ya. Dan ketika kita lahir, kalau di awan 97, 98 krisis nih, atau 98 krisis, terus kita juga kena pandemi, yang mana pandemi itu 100 tahun, ya kenanya di zaman-zaman Gen Z kuliah gitu ya, Kak ya. Jadi kita tuh di satu sisi juga kayak bisa adaptasi gitu ya Kak ya dengan perubahan yang ada gitu dan tapi di satu sisinya kita tuh baperan Kak. Iya lagi sensitif gitu. Relate ini. Itu tuh sensitif dan kayak merasa kayak itu tadi kita tuh terlalu gampang terbawa informasi gitu. Itu jadi kelebihan gitu ya. Mungkin di sini aku nggak akan mengatasnamakan Gen Z ya Kak. Ini opiniku ya Kak ya. Karena disclaimer dulu, ini takutnya di Gen Z kan nggak gitu. Ini based on my experience gitu. Jadi kayak Gen Z ya itu tadi baperan. Kalau misal kayak digetak apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa ya? diomelin, dibentak gitu ya. Dibentak sama seniornya atau sama bosnya. Dia pasti bikin threat nih Mbak. Dia pasti kayak I don't deserve to be treated like this gitu, kayak aku tuh nggak pantas digini-gini sama tapi kayak memang dunia kerja tuh kan memang ekstrim itu, sekeras itu yang jadi uniknya Gen Z. Dan menurutku kalau ketika kita sudah memahami apa aja yang jadi kelemahan kita sebagai Gen Z, itu tadi kayak baperan, terus kita FOMO, terus kita kayak ya udahlah YOLO atau Mbak. Jadi kalau semisal mau besok ada konser, besok aku ini uangnya tinggal segini ya, gue konser bayar. Yang penting aku happy, yang penting kesehatan mentalku tuh oke, aman gitu. Nah, itu ketika kita tahu kelemahan kita dan dipadu-padankan dengan kekuatan kita, mengantisipasi kelemahan kita tadi, dan kita mau terbuka belajar sama senior-senior kita, baby boomer atau apapun itu yang di atas-atas kita, aku rasa Gen Z akan menjadi generasi yang paling superior Kak. Menurutku ya gitu. Tapi harus ada kayak evaluasi besar, meningkatkan kekuatannya apa ini, terus dikombin gitu. Benar sih, karena memang dari plusnya bisa ditambahin, dari minusnya bisa kita mitigasi nih ya, biar nggak sampai kayak gitu kan ya. Iya. Oke. Nah, kita ada berita dari kompas.com ya. Waduh. Boleh ditampilkan dulu? Oke. Nah, muncul stigma Gen Z susah diajak kerjasama di ruang kerja. Benarkah? Waduh. Kalau dari Kak Lea nih, ya kalau aku pun juga relate sih dengan di kehidupan dunia kerja yang tadi sempat Kak Lea bilang nggak ada yang nyaman sih sebenarnya kalau kerja, ya nggak sih? Apalagi kalau misalkan kita melakukan kesalahan ya wajar kalau dimarahin, digetak tadi ya. Nah, kalau menurut Kak Lea gimana nih? Ada stigma Gen Z itu susah diajak kerja sama pas kerja? Iya atau enggak? Depends ya, kayak aku nggak bisa kayak tepuk rata ya Kak. Cuma kadang tuh let's say Gen Z susah diajak kerja sama, tapi faktornya apa sih di sebalik itu, kenapa sih gitu. Dan di satu sisi memang karena Gen Z ini spesial ya. Gen Z coba di zaman kita, tadi aku udah mention lahir ketika ada krisis moneter atau kemarin kita juga kena COVID lah, apapun itu, kita tuh udah kayak pusing Kak. Beneran kayak rasanya tuh kita kuliah mahal, abis itu kerja ternyata tuh nggak sesuai dengan ekspektasi, siapa nggak pusing gitu loh Kak. Dan ketika itu tadi korelasinya, kita ini Gen Z termasuk
anak yang sangat amat kreatif. Jadi mungkin approach-nya ya kayak cara pendekatannya Kak gitu. Iya, Aku tapi iya. nggak bisa nepuk yang namanya semuanya anak Gen Z itu nggak bisa diajak kerja sama, enggak. Banyak banget Gen Z ini yang memang kerja dengan gayanya tapi bisa sukses gitu Kak. Yes, benar banget. Ya, jadi depends on personality-nya dia ya. Jadi nggak bisa Genji pasti kayak gini. Nggak semua. Nggak bisa, nggak semuanya. semua ya. Gen Z yang punya tekad kuat, Gen Z yang benar-benar concern buat gimana caranya improve hidupnya tuh juga banyak banget gitu loh. Mereka kreatif, mereka keren gitu. Tapi kalau dari pengalamannya kalian sendiri mungkin pernah kerja bareng sama Genji selain kalian sendiri Genji ya. Oke. sesama generasinya gitu. Ada pernah pengalaman rese banget nih kok nih anaknya baperan banget gitu, pernah nggak sih? Sebenarnya kalau dilihat dari semua generasi ada Kak kayak gitu. Semua generasi Semua malahan ya? generasi gitu pasti ada gitu. Tapi itu kan kayak cuma ya per orang ya, personal gitu ya. Tapi memang sih kemarin aku merasakan bahwa ketika masa kampanye, approach ke anak-anak Gen Z, teman-teman Gen Z yang di bawah-bawah aku itu lebih sulit daripada aku deketin bapak-bapak Kak, ibu-ibu. I don't know why, aku masih belajar itu gimana caranya pendekatan dengan sesama Gen Z gitu. Karena memang kan mereka kayak udah apatis dulu ya sama politik ya, kayak mereka terbuka tapi kayak pesimis nih, politik kok kayak gini-gini gitu. Aku juga masih belajar gitu. Ketika kemarin terakhir aku ngisi seminar wawasan kebangsaan, itu aku dikit-dikit udah dapet formulanya. Ketika memang kita ngobrol atau interaksi sama Gen Z, memang harus menempatkan diri sebagai mana mereka gitu. Jadi kayak bahasanya relate gitu loh Kak. Iya, Kalau POV-nya coba ke mereka ya. Biar mereka relate, biar mereka tertarik gitu. Baru mereka dikit-dikit tertarik, dikit-dikit mereka pay attention to me kayak gitu-gitu. Yes, benar banget sih. Iya. Oke, kita ke berita kedua nih ya dari matranews.id. Fakta mengejutkan, 60% perusahaan memecat karyawan Gen Z. Apa penyebabnya? Nah, ini lagi-lagi ya masih relate sama tadi ya. Artinya dibilang bahwa Gen Z itu gak bisa kerja katanya. Ya, jadi 60% perusahaan memecat karyawan Gen Z. Tanggapan kalian gimana? Oh, sekarang tanggapannya terus deh. Tanggapannya terus makanya ya. Oke, kalau beberapa kali Kak sebelum ini aku memang sering kayak dengerin podcast gitu ya. Bahwasanya itu mungkin kayak salah satu case by case gitu ya, contoh. Dan aku belajar bahwa itu merupakan salah satu kayak kelemahannya Gen Z Kak. Dalam arti Gen Z ini termasuk, atau saya sendiri aja gitu ya, kayak kita tuh merasa pinter Kak. Iya lagi kayak merasa pinter gitu loh, dalam arti karena kita merasa kita bisa mengakses informasi apapun dengan mudah. Kita bisa kalau sekali scroll Instagram, TikTok, YouTube dalam 5 menit kita udah dapat informasi, kayak merasa paling pinter gitu ya kan Kak. Dan kita kelemahannya adalah nggak mau belajar sama yang lebih tua gitu, nggak mau terbuka. Padahal kalau menurutku itu tadi, kalau ketika kita mau evaluasi diri, apa sih yang jadi kelemahan kita secara umum, apa sih yang jadi kelemahannya Gen Z, apa sih stigma dan stereotipnya Gen Z itu, ya itu tadi, kita akan menjadi generasi yang superior gitu Kak. Kalau kita semisal mau terbuka, dengan ilmu-ilmu kita, dengan kelebihan kita, ayo kita belajar sama baby boomer nih, kita belajar sama milenial kayak gitu. Gimana sih caranya gitu? Karena kan mau nggak mau senior kita yang lebih dulu hidup daripada kita, mereka udah menang pengalaman, pasti sama kita tetap, mau gimana pun kita tetap kalah gitu loh Kak, gitu. Jadi kayak itu sih kayak kita terlalu mementingkan work-life balance, apapun itu. Ya itulah, karena kita standarnya standar apa yang kita lihat di sosial media Kak. Jadi kita kayak self-controlnya menurutku agak kurang gitu. Iya sih, benar sih. Artinya berarti memang Gen Z yang nggak bisa bertahan atau dipecat katakanlah dari perusahaan itu yang memang dia nggak bisa ya tadi self control ya. Artinya udah tahu punya kelemahan seperti ini tapi tetap yang ngikutin apa yang kemauannya dia gitu ya, pikirannya dia. Benar sih. Benar, karena kalau yang namanya ikut orang, kita kerja mau kayak gimana pun ya tetap harus manut sendiko dawo gitu loh. Kecuali kayak kita punya bisnis sendiri, we can do anything that we want gitu. Tapi kalau ikut orang ya ketika kita salah ya udah terima gitu. Jangan denial kalau bahasanya gitu. Jangan lah kan gini lah kan aku nggak bisa. Karena ini urusannya sama duit, urusannya sama target perusahaan, nggak bisa.
gitu. Itu untuk semua generasi sih ya. Iya. Berarti nggak cuma Gen Z aja. Iya. Aku pun juga lihat apa yang kita mau kalau misalkan nggak di ACC ya. Ya udah, emang Ya udah. gimana lagi, kita ikut orang gitu. Nah, kalau dari Kak Lea sendiri nih, Mm-mm. ya menghadapi perbedaan generasi di dunia kerja ya pasti, apalagi DPRD mungkin kalau orang pasti banyaknya yang tua-tua nih gitu kan. Ya dia muda sendiri gimana cara adaptasinya, kemudian ya mencoba untuk bisa ya beradaptasi ya berarti Iya, hitungannya ya. benar-benar. Gitu gimana sih Kak? Oke, jadi kalau sepengalamanku sendiri ya Kak ya, ini sebenarnya yang aku ceritain selama ini adalah pengalaman Kak, gitu ya, pengalaman dan hasil dari pengamatan juga, dan hasil dari research dan baca-baca, nonton podcast apapun itu. Jadi kalau menurutku sendiri, yang menghadapi perbedaan generasi kan nggak cuma Gen Z ya, tapi ini kita lihat dari point of view-nya Gen Z sendiri kayak gimana gitu. Kalau dari saya, dari awal memang saya harus memahami bahwasanya aku tuh punya kelemahan ini loh, generasiku tuh punya kelemahan ini loh, yaitu jadi aku selalu mencoba untuk mengingatkan, menyadarkan diri bahwa aku tuh anak baru di sini, di lembaga. Aku anak baru, nggak bisa maneni, semisal maneni Apa itu Jawane maneni? ketok Mbak Isin aku Betul. maneni maneni apa ya, melawan ya, kayak Melawan. melawan. Kayak nggak bisa nih ngelawan. Oke, mungkin aku di satu sisi ada yang lebih tahu, tapi beliau-beliau ini sudah menang pengalaman. Ada yang kelas 4, kelas 3. Istilahnya kalau di PRD itu loh Mbak, Oh, udah ada jadi kelas. 3 kali, 4 kali, itu artinya kayak kelas 3, kelas 4 gitu. Oh, oke. Ini kelas 1 udah Kelas 1 gitu. Jadi beliau-beliau ini kan udah mengenang pengalaman, artinya dipilih lagi sama masyarakat, artinya kan mereka benar-benar oh ya, mereka teruji gitu ya istilahnya. Aku mencoba untuk bagaimana caranya terbuka akan kritik, saran, masukan. Jadi ketika aku merasa ketika memang aku di situ, di lembaga, kan biasanya yang namanya paling muda kan paling sering disuruh-suruh ya Kak ya. Aku terima, jadi bukan hal kayak aku nggak akan menunjukkan performaku biar aku disuruh-suruh, enggak, tapi aku mencoba menunjukkan performaku sebaik mungkin biar aku disuruh-suruh gitu. Karena memang mau nggak mau, ketika kita memang nggak mau disuruh-suruh ya jadi bos. Tapi jadi bos kan besok ketika kita sudah berproses. Bener. Saat ini posisi kita masih ada di bawah gitu loh, ya mau nggak mau ya memang tahapannya tuh kayak gitu yang harus dilewatin gitu. Lebih ke terbuka aja gitu Kak Putri, lebih ke oh ya siap gitu. Tapi kalau memang kita punya pandangan, sebenarnya senior-senior kami nggak menutup kemungkinan untuk mendengarkan kita. Kami selalu kayak Pak mohon maaf kalau dari sisi saya gini-gini nih Pak, menurut panjenengan pripun, pasti kami selalu diskusikan gitu. Iya, karena kalau memang kerja tuh mencoba untuk gak pakai hati, bukan berarti kita gimana ya jelasinnya, Jangan terlalu diambil hati ya sih. nggak baper sih lebih tepatnya ya, kayak gitu. Karena ya Iya sih. udah pada akhirnya ya kayak gitu, pasti tempat kerja pasti selalu ada yang bikin gak nyaman atau apapun itu gitu. Benar. Jadi nggak namanya kerja itu nggak bisa seperti apa yang kita mau. Benar ya kan? banget. Artinya emang kalau seperti ini keadaannya kita harus jalani itu. Betul gitu. banget, Itu ya Kak caranya Putri. berarti ya. Walaupun misalkan kita rasa pemikirannya aneh banget sih. Ya begitu memang. Emang gitu. Ya, kita bisa kasih ide. Kalau misalkan ide kita nggak dipakai, Ya udah. Bener-bener itu ya cara adaptasinya. Artinya kita nggak boleh kayak batu banget nih. Enggak, Harus banget nih aku dipakai gitu ya. nggak bisa, kita nggak bisa jadi sosok yang terlalu batu, terlalu arogan, merasa oh aku paling bener, aku paling pintar, aku paling suci, gitu nggak bisa. Banyak Kak. Takut. Oke. Harus. Tapi kalau ekspektasinya seorang Mm-mm. Gen Z atau seorang Kak Lea sendiri, Mm-mm. itu tempat kerja ideal tuh yang kayak gimana sih Kak? Tempat kerja ideal itu yang gajinya banyak, semuanya baik, mendukung promosi kayak gitu, jadi kenaikan pangkat apapun itu ya Kak ya. Terus abis itu ada snack di dapur apapun itu. Tapi apakah ada yang benar-benar se-healthy, yang se-green flag itu tempat kerja? Kan nggak ada Kak. Bener. Jadi tempat kerja ideal menurutku is nonsense, nggak ada gitu. Tempat kerja ideal nggak ada. Pasti ada selalu yang kayak bikin kamu nggak nyaman. Pasti selalu ada satu hal yang bikin kamu kayak ngerasa kok gini toh. Tapi memang kayak gitu tempat kerja. Kamu mau kerja dimanapun ya Kak. Aku dulu juga pernah jadi waitress gitu. Ketika jadi waitress ya diomelin, tamu-tamu itu ya memang melihat kita tuh serendah itu ya.
emang hidup tuh kayak gitu kerjanya, tau gak sih Kak? Benar, Iya benar. memang kayak gitu. Ketika aku dulu juga pernah jadi cleaning service juga, aku bersihin bagian ini apa kamar mandinya driver kayak gitu. Ya mereka memandangku ya I'm nothing gitu loh, tau gak sih? Emang kayak gitu pasti ada. Ketika aku juga pernah kerja ikut wedding organizer, ikut apa, jadi babysitter aku juga pernah gitu. Pasti ada gitu loh hal yang bikin kita nggak nyaman. Tapi emang dunia kerja kayak gitu, emang dunia sekejam itu. Tinggal gimana kita sih Kak, tinggal gimana kita. Jadi kayak kalau bicara dunia kerja yang ideal, tempat kerja yang ideal, kayaknya Nggak ada ya. gak ada yang sesempurna itu deh Kak. Pasti di Menurutku ya. tempat kerja yang mungkin banyak negatifnya, tapi kita cari sih positifnya gitu ya. Artinya pasti ada kok Pasti ya. ada. Katakanlah temennya oke, atasannya rese, bisa jadi. banyak, Atasan baik, temen rese juga ada gitu ya. Benar. Pasti kita Ketika- harus cari positifnya sih. Betul Kak, ketika bosnya baik, temen baik, semua baik, gajinya kecil, ya, pasti ada Kak gitu. Jadi ya nggak ada yang ideal, yang penting kita kerja. Gitu ya, Kerja bisa dengan bermanfaat. hati, ya udah dinikmatin aja. Ketika merasa oh aku nggak mau di sini, ya silakan gitu, mau pindah apa quit atau apa, it's your choice. Oke. Nah, kalau misalkan Gen Z tuh kayak sering banget ngomong, aku mau kerja yang work-life balance lah, gitu. Oke. Kalau kalian sendiri ini, gimana cara menyeimbangkan work-life balance-nya gitu? Kalau aku ya Kak, ini aku nggak bisa menepuk Gen Z secara umum. Kalau aku sendiri adalah orang yang sangat amat workaholic. Aku ambisius banget Mbak. Jadi aku tuh merasa nyesel ketika aku dulu waktu SMP, SMA, kuliah tuh kok aku nggak sesadar itu untuk segera cari uang seawal itu gitu Kak. Aku memang dulu cari uang gitu Kak. Waktu SMK aku tuh bawa-bawa kain ke kantor guru gitu ya, aku jual-jualin kayak gitu. Itu aku udah mulai gitu, dalam arti kok, tapi dulu cuma kayak buat tambah-tambah. Kenapa nggak bener-bener aku tekunin? Karena aku merasa kayak wah ini memang kita tuh butuh duit ya, hidup itu nggak cuma butuh seneng aja gitu, nggak bisa gitu. Dan kalau soal work life balance, kalau di aku sendiri ya Kak, karena aku merasa waktu kita untuk produktif itu tuh terbatas Kak. Sekarang tuh kayak kriteria untuk masuk kerja aja kayak maksimal berapa tahun Besti sekarang Besti? 25 nggak sih? Masih 25 ya? 27 berpenampilan menarik terus kayak ya ampun gini banget cari kerja di Indonesia gitu ya. Dan ketika aku kan juga nyambi jadi content creator ya Kak ya, ketika jadi content creator tuh juga ada maksimal batasannya, kayak maksimal 35 apa berapa gitu. Oh iya, Sedangkan serius? kayak untuk campaign iklan apa beauty atau skincare atau beauty product kayak gitu tuh ada kayak batas maksimalnya gitu. Sedangkan kayak di luar negeri sana gitu, kalau aku lihat video-video ya ampun udah sepuh-sepuh tapi masih kerja kayak gitu. Terus ada juga kayak content creator yang bener-bener rambutnya tuh udah putih semua Mbak, dan itu kayak keren banget gitu. Semoga one day di Indonesia juga bisa gitu. Ngeliatnya tuh skillnya gitu. Tapi memang kalau dibatasi kayak gitu kan jadi sebenarnya masih bisa lah ya. Bisa. Katakanlah orang yang udah 30 kerjanya masuk lah ya. Mungkin poin-poin itu berdasarkan juga pengalaman dari ya perusahaannya sendiri mungkin ya. Kalau Iya. dengan usia yang lebih dari segini, nanti akan gini ya, mungkin pertimbangannya udah ada. Iya mungkin Gitu. sih Kak. Tapi soal kembali ke work life balance itu tadi, karena aku merasa waktu kita tuh terbatas untuk produktif. Untuk saat ini aku kesampingan work life balance Kak. Selama aku sehat, selama aku belum pusing, belum aku kenapa-kenapa, dalam arti aku akan terus kerja gitu Kak. Aku akan terus kerja selama aku belum sakit, aku belum ya amit-amit kena apa dan lain sebagainya, karena waktu kita terbatas gitu Kak. Kalau semisal aku sehari ini tadi aku start dari pagi, mungkin aku sampai malam, ya ketika memang life balancingnya cukup dengan 1 jam, ya itu it's okay for me. Jadi kayak nggak harus melulu oh aku kerja selama 5 hari, aku liburannya harus 2 hari full kemana ngabisin duit, nggak kayak gitu Kak. Ketika tidur sebentar itu juga sudah cukup, ya udah gitu, kayak nggak perlu kayak terlalu mengagung-agungkan work life balance. It's
buat aku loh ya ini Gen Z, aku jangan diserang ya. gitu sih Kak kalau aku. Tapi kalau misalkan ada Gen Z yang pingin work life balance itu juga nggak masalah. Nggak masalah gitu. Yang penting tetap tadi kuncinya sehat, yang baik penting bisa fisik sehat, maupun fisik, mental dan juga gitu. benar banget. Iya kan ya. Dan hubungan sama keluarga, sama orang-orang yang kamu sayang harus tetap baik. Karena kita kerja buat apa selain buat diri sendiri sama orang yang disayang kan Kak. Betul banget ya. Nanti jangan sampai kerja terus-terusan kerja malah lupa ngasih waktu buat keluarga ya. Gitu sih benernya sih. Iya. Nah, Kak, ada nggak pesan nih buat teman-teman Gen Z yang saat ini masih struggling untuk nyari kerjaan? Sebelumnya aku juga ikut turut sedih ya teman-teman Gen Z, karena memang ini kondisi dunia tidak berpihak kepada kita gitu, dalam arti kita kemarin kuliah udah susah-susah, udah mahal-mahal, ternyata nggak seindah itu lulus langsung dapat kerja tuh enggak ternyata ya Kak ya. Ternyata kita harus kayak ngeprint kurikulum vitae itu sampai CV itu sampai berapa kali, harus apply sana sini. Contohnya adikku sendiri Kak. Adikku sendiri nih masih menganggur sama aja gitu, dia juga Gen Z, kayak udah coba LinkedIn apapun semuanya itu di-apply gitu ya Kak. Tapi ternyata nggak semudah itu. Padahal kemarin bayar kuliah itu udah habis berapa sendiri gitu. Yang di rumah orang tua, simbah saya, ibu saya cari duit untuk muliain anak, ternyata mohon maaf ini belum bisa balik modal gitu. Kondisinya kayak gitu. Dan ternyata lapangan pekerjaan juga kayak gitu ya Kak, ya nggak berpihak ke kita gitu. Jadi kalau menurut saya buat teman-temanku semuanya, jangan patah semangat, karena pasti selalu ada jalan gitu. Dalam arti gini, teman-temanku masih punya handphone nih, teman-teman masih punya relasi, manfaatin waktu belum dapat kerja kalian ini buat do something, improve diri, ngisi otak kayak gitu. Apapun kan banyak nih kayak seminar-seminar gratis, podcast ya kan Kak, yang bisa nginspirasi, cek YouTube atau apapun itu, ngisi pakai sesuatu hal yang memang berguna gitu Kak. Gitu. Karena memang aku juga sempat ya yang namanya dulu waktu gap nganggur gitu ya, ayo kita ngelakuin sesuatu gitu. Kemarin aku juga sampai punya ide buat adikku, coba kamu ngelis orang kaya terdekat kita siapa? Waduh, apa ini? Enggak, bukan mau gimana ya Kak, buat mau ngerampok ya Kak. Ngelis orang kaya yang ada di Wonogiri, wes apa? Kamu andap asor, kamu merendah, kamu sowan, minta belajar. Orang-orang yang ada di atas tuh pasti akan terbuka buat belajar Kak. Pasti itu kayak, ya coba kita belajar sama bos kayu di sana, nonton Pak pripun gini-gini, minta tips apapun itu. Karena menurutku kayak kalau semisal kita mau dengerin senior, mau dengerin orang-orang besar yang sudah ada di atas, itu ngaruh banget sih Kak buat aku gitu. Karena kemarin juga saya, salah satu guru politik saya adalah Pak Jekek sama Pak Bambang gitu. Beliau-beliau ini yang ngasih masukan kayak hidup tuh kayak gini realitanya, kayak gitu-gitu. Manfaatin semua akses, manfaatin handphonemu, jangan cuma scroll aja atau hanya cuma sekedar main game kayak gitu. Jangan jadi generasi yang mager pokoknya Kak. If there is a way, there is a salah. If there is a will, there is a way gitu. Artinya produktif ya. Iya harus produktif Kak. Kalau misalnya sekarang belum dapat panggilan buat interview, kamu bisa kembangkan diri lagi gitu. Ngapain kayak ngobrol sama temennya, bikin bisnis atau anything. Dan juga sekarang udah banyak banget pelatihan sih Kak, aku lihat kan? ya. Banyak banget, Wonogiri, Solo juga banyak ya. Artinya bisa develop aja gitu ya. Gratis lagi Kak, ya kan? Jadi nggak ada alasan gitu. Nah kalau misalkan sekarang Gen Z nih, Sobat Z udah bekerja, tapi nggak betah di kerjaannya. Kasih advice Kak. Ini dari aku ya Kak Putri ya. Nggak betahnya karena apa dulu nih Kak? Kalau semisal karena bosku kok kayak gini, kalau sampai kayak bosku kok kayak marah-marah dan lain sebagainya gitu. Kalau sampai perbuatan itu benar-benar merugikanmu secara mental, fisik maupun apapun kayak gitu ya, silahkan kalian cari opsi yang lain kayak gitu. Silahkan kalian menyelamatkan diri istilahnya kayak gitu. Tapi kalau sekedar intrik kayak gitu, masalah
kamu mau pindah kerja 1000 kali pun pasti kamu selalu nemuin masalah gitu. Benar Gitu. banget sih. Iya kan Kak, siapapun pasti nggak ada orang di dunia ini yang tanpa masalah gitu. Seideal apapun tempat kerjanya gitu. Jadi semisal teman-teman yang sudah bekerja sekarang, ya itu tadi ketika masih di batas aman, bertahan karena di pertanyaan sebelumnya banyak banget Gen Z generasi kita tuh yang kayak cari kerja tuh susah gitu. Pertahankan apa yang kamu punya, maksimalin, kamu punya saben, kamu punya kayak sambi yang lain, didobelin uangnya gimana caranya, yang penting kayak nggak FOMO, nggak apa ya, beli barang-barang yang nggak penting-penting, tahan keinginannya kayak gitu sih Kak, Jadi harus bertahanlah. banyakin kontrol diri berarti Kontrol ya. diri gitu. Artinya kalau pengen enak ya jadi bos. Mm-mm. Tapi kan jadi Butuh bos juga proses. harus pakai proses ya. Benar, nggak bisa benar kayak aku pengen jadi bos, soalnya aku tuh capek banget disuruh-suruh. Ya memang karena kita di sini tuh porsinya baru untuk disuruh-suruh. It's okay, emang kayak gitu dunia gak sih Pak? Bener sih. Iya, Ya lagi-lagi kita nggak bisa seperti apa yang kita mau sih. Itu pasti. paling di semua generasi pun ya. Iya. Nggak cuma Gen Z aja gitu. Mm-mm. Sih bener sih. Oke. Keren banget ya Kak Zalea ya. Ngelantur ya Kak, aku ya. Ini perbincangannya hangat banget nih ya Sobat Z. Tadi makasih banget Kak ya udah hadir di podcast ini Dengan ya senang dengan hati. jadwal yang sibuknya menyempatkan diri untuk hadir. Enggak. Harus nyoba lagi podcast ya nanti Iya, ya. nanti kita ngerumpi bahas yang lain lagi ya Kak ya. Siap ya. Makanya Sobat Z ditunggu aja ya. Mungkin nanti akan bareng Kak Azalia lagi ya di topik lainnya. Nah, semoga di episode kali ini ya bisa nambah motivasi Sobat Z semuanya. Tadi inget ya, nggak bisa semua seperti apa yang kita mau. Kalau misalkan kalian sekarang udah di titik ini, ya tetap bertahan lah. Dan improve diri harusnya ya Kak ya. That's the key ya. Ya. Oke, jangan lupa terus ikutin podcast ini ya, karena pasti bakal banyak lagi topik-topik menarik lainnya yang bakal kita bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.